Seorang istri baru nikah sekitar 4 atau 6 bulan, stres, mau bunuh diri. Kenapa? Ketika dia pulang kerja, jadi istri yang kebetulan kerja, dia mendapati suaminya selingkuh di kamarnya dengan laki-laki lain. Ya Allah. Suaminya selingkuh dengan laki-laki lain. Wow. Iya, Jal. Iya, iya. Sepi. Teko rene ming malah curhat. Apa? Curhat niku jarene angger mulih wengi diseneni. Tiap pulang malam dimarahi terus ya. Padahal ya cuma nongkrong di sini gitu. Jenengan dimarahi? Enggak, pelanggan. Oh, pelanggan. Pelanggan. Kenapa jare kok dimarahi? Ya itu dikira selingkuh lah. Wah, selingkuh. Iya, padahal sama saya. Ngobrolnya cuma sama saya. Pulang-pulang difitnah selingkuh. Ya, sebenarnya gampang. Gimana? Suruh video call pas di sini. Oh iya. Nah, terus saya bilang gimana? Ya wes kon video call Video wae call biar aja. bojone percaya kan video call. Betul. Zaman saiki itu Ini kok gampang. nggak seperti biasa ini. Apa? Kayak Bedanya apa? tumpeng ya. Ini sego kucing tapi kucing angora. Nah, Wah, beda. lebih mahal berarti. Ramen, Kang. Kayak gorengan wae. Tak hibur ya. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Terus gini. Aku rareti Walau keriput di pipimu terlihat, kan ku lali aku. Kan ku lali. Iya. Aku suwe seneng angkringan gini. Iya. Sik. Kok kayak Ini kok ya? wajah-wajahnya Iya. kok familiar ya? Iya. Kerap nang dalan ini. Cuma biyen kuru. Iya. Be Mas saya. Gimana Mas saya? Balik Yujoi rasane roti sate usus tuh perutku tuh berontak gitu. Berontak ya. Berontaknya itu karena menerima atau menolak? Saya neng kono ki aku sate ampelan. Ya padha bae ra ono bedone. Iya, tapi kemarin tuh ono apa ya? Nggak tahu di Jogja ini tren atau enggak gitu loh. Jadi kemarin tuh kebetulan aku kan tinggalnya di Cibinong. Ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Campur ya. Jadi ada fenomena kemarin tuh di KUA Cibinong, depan tuh KUA ya, itu ada terjadi ngantri yang sampai mengular gitu, kayak Apa? antri Sembako. BBM. Panjang. Ternyata apa? Antri daftar perceraian. Masya Allah. Tak pikir antri sembako. Itu panjang tuh. Jadi bahkan ada fenomena bahwa surat berhasil cerai itu selfie, seneng banget. Aku sampai wah, aku mbiyen nih golek bojo iki rasane ya gitu ya. Cari Itu istri terus rasane. yang cerai laki-laki atau perempuan? Iya, laki-laki perempuan kan. Tapi saiki ono lho Enak. laki-laki cerai. Ya, laki-laki semua. Fenomena ini yo aneh banget itu. Saya tuh kan kebetulan buka kelas pranikah. Itu ada yang nikah juga sudah, ada yang ikut juga. Itu sampai curhat begini, kira-kira begini. Gimana ya? Saya itu seminggu lagi saya tuh mau menikah dan ternyata seminggu sebelum saya menikah itu calon istri saya ngaku kalau semalam itu baru berzina. Iya jal gue. Undangan wis disebar, gedung wis disewa, catering wis di booking. Apa yang jadi? Malam seminggu sebelum ternyata apa? Saya tuh kaget kenapa? Karena calon istri saya tuh ngaku bahwa baru saja dia berzina dengan laki-laki lain. Ngaku gitu. Ngaku. Ya nggak tahu. Itu kasus pertama. Kasus yang kedua itu saya dapat dari salah satu temen. Curhatnya parah banget. Seorang istri baru nikah sekitar 4 atau 6 bulan, stres, mau bunuh diri. Kenapa? Ketika dia pulang kerja, jadi istri yang kebetulan kerja, dia mendapati suaminya selingkuh di kamarnya dengan laki-laki lain. Ya Allah. Suaminya selingkuh dengan laki-laki lain. Wow. Iya jal. Iya. Itu memang benar-benar laki-laki rumah tangga itu. Itu. Iya. Ya, itu fenomena yang hari ini ternyata kayak apa ya?
nggak ada di zaman-zaman dulu gitu loh. Iya, Dulu tuh betul, orang betul. aja ketika ada selingkuh tuh tabu banget. Iya, Wah, iya. Sekarang kayak bangga. Iya. Istri itu cemburu ketika laki-lakinya sama cewek lain. Iya. Lah hari ini ya kita ngobrol bisa jadi cemburu gitu ya. Masya Allah. ini ya. Cemburu sama laki-laki lain ya. Iya. Iya, istri cemburu sama laki-laki lain. Piye Jal? Ya. Cek, Cemburu sama wanita lain. Nah, yang tadi yang itu biasa. apa? Heeh. Hmm. Yang calon istri ngaku Hmm. apa? Berzina tadi. Hmm. Terus lanjut nikah, Pak. Lah itu yang kemudian dia bingung. Terus njuk semua kan melibatkan keluarga pasti Iya, njuk betul. piye gitu. Terus piye? Lah ya aku bingung. Enggak, maksudnya ceritanya gimana? Motifnya apa sih Ah. ya? Aku aneh ya. Ya, jadi gini, sekarang kan ada beberapa, bukan beberapa ya, banyak fenomena pas pacaran mau nikah ke gap dengan mantannya. Itu hal yang mungkin ya oke lah gitu loh. Dia maksudnya biasa itu ya maksudnya Iya, betul. ya perselingkuhan sebelum ini ya namanya pacaran. Tapi ada lagi fenomena pacaran ini di mantan. Mantannya ini punya syarat. Kamu kalau mau menikah boleh, tapi syaratnya semalam dulu sama saya. Dan itu diiyakan. Aneh kan? Luar biasa ya. Wes pokoknya Kehidupan ketika zaman sekarang. apa ya aktif di sosial media terus kebetulan kan saya juga kalau dulu kan pemerhati dunia remaja. Iya. Jadi kalau Enggak, ada- dulu kalau juragan ada angkringan. ada remaja itu tak perhatikan gitu loh. Iya. Sekarang mencoba untuk agak naik level di usia-usia pranikah itu nyata problemnya tuh ngeri banget. Iya. Ada swinger Swinger itu kayak mesin jahit. kalau misalnya Oh iya. Selamat. swinger itu suami istri tukeran. Oh. Iya. Dan itu Ijolan ijolan bojo. bojo. Dan itu menjadi hal yang lumrah. Waduh. Ijolan bojo, swinger itu sudah ada sekarang. Sesuk tombok-tombokan juga sih. Ijol tombok. Wes pokoknya Saya nggonmu wes second nih. Ya second kabeh. pokoknya kalau sudah hubungan laki-laki perempuan itu sekarang itu variasi kasusnya itu Heeh, beragam ya. benar-benar beragam. Ngeri. Mulai dari yang belum menikah, Iya. yang sudah menikah, Dan hari selingkuh. ini kan viral luar biasa ya. Iya. Bahkan di blow up oleh media besar-besaran. Iya, betul. Ini kira-kira kalau ke mantan juragan saya nih, ya, juragan angkringan ini. Itu apa? Mereka seperti itu gara-gara apa sih? Iya. Seret Seretnya. Mereka ternyata gara-gara seretnya. Njaluk wedang. Iya. Sing peka ngono lho. Iya, betul. Yang peka nih orang pekok. Waliane peka iki pekok ternyata. Iya. Menurut saya ada dua hal. Mungkin nanti Kang Doni bisa lebih dalam angle soalan bahwa perselingkuhan itu tidak hanya soalan masalah rumah tangga, tapi ada sisi lain. Nah, saya menyoroti dari sisi pelakunya. Zaman dulu tuh orang tua kita itu kan dijodohkan ya. Dijodohkan, Ya. tapi ternyata langgeng. Langsung. Ternyata Sorry, yang tadi itu dijodohkan enggak? Enggak ya? enggak tuh. Aneh. Oh, aneh. Kembali yang tadi. Iya. Dijodohkan dan ternyata mereka, saya pernah ya, ada video bagus banget. Alasan mereka mau nikah itu hanya satu. Saya pengen birrul walidain. Oh, iya. Saya pengen berbakti Iya. kepada Iya. orang tua saya karena orang tua sudah memiliki saya jodoh. Saya pengen. Ternyata apa? Ridhonya orang tua Itu ujungnya itu justru malah luar betul, biasa. Betul. Bahkan dikatakan cinta itu ya setelah nikah. Betul. Gitu. Cinta itu setelah nikah. Karena hari ini banyak orang yang khawatir, terus gimana kalau nggak cinta kok nikah? Itu Iya. seperti membeli kucing dalam karung. Betul. Lah gue kira ternak apa arep nikahan itu. Harus gitu. Itu persis sama saya. Kenapa? Sebelum nikah saya juga belum cinta. Baru kenal. Iya. Makanya kan dalam konsep Islam kan ada ta'aruf. Iya, betul. Dan ketika mengenal seseorang, ternyata yang paling penting itu adalah soalan menikah itu bukan soalan cinta, tapi soalan menikah itu adalah soalan perjalanan hidup yang panjang. Bahwa saya itu punya tujuan, maka siapa yang kira-kira mau bersama dengan saya mencapai tujuan itu. Ya, Jadi memang nggak bicara cinta dulu ternyata. betul. Gitu. Berarti apa yang disampaikan Rasulullah itu benar ketika memang memilih seseorang pasangan, itu kan ada 4. Satu,
tentang wajahnya, 2 kecantikannya, tentang nasabnya, nasabnya, 3 tentang hartanya. Ya. Nah, yang keempat yang terbaik adalah tentang agamanya. Karena memang benar hari ini katakanlah tentang wajahnya, ya semua akan tua. Iya, betul. Bahkan bukan terkadang lagi, ketika sudah menikah, maka wanita lain kalau seorang laki-laki, maka itu lebih cantik. Karena itulah cara setan, yaitu apa? Betul. Menghiasi sesuatu yang tidak halal itu menjadi lebih cantik. Lebih cantik. Gitu. Jadi habis Makanya nikah itu yang diselingkuhi malah tidak lebih cantik. itu Iya. kemarin tuh ada kasus. Itu, Kalau kita perhatikan TikTok, reel segala macam itu benar-benar real loh. Bahwa yang diselingkuh itu kebanyakan lebih jelek. Ya, iya. Bahkan ada nenek-nenek. Iya. Ada nenek-nenek serius. Ada seorang itu benar-benar masih muda. Mergoki suaminya selingkuh, benar-benar selingkuh sama nenek-nenek. Sama nenek-nenek. Itu kan sudah nggak masuk akal. Iya. Kenapa? Kita memahami bahwa cinta itu buta. Bagi saya setuju. Kenapa? Yo cinta kan nggak bisa membedakan baik dan buruk. Iya. Cinta kan cuma rasa. Iya. Gitu. Rasa itu terbangun kenapa? Buta Karena artinya pembiasaan itu, ya. aja, pembiasaan akhirnya muncullah rasa. Mhm. Jadi satu sisi memang ini berarti kasus perselingkuhan segala macam. Menurut saya, Ya. hari ini ada kesalahan di dalam memandang sebenarnya benar-benar apa yang disampaikan Rasulullah itu diabaikan. Betul. Kuwabe itu soalan Betul. wajah. Kuwabe itu soalan harta. Ya. Semua itu hanya soalan materi dunia. Jadi din itu udah menjadi Ya. opsi kesekian lah gitu ya. Mhm. Artinya pondasi memilih pasangan tidak ada salah. Mm-mm. Ya wajar akhirnya berantakan. Ya. Mhm. Itu yang pertama menurut saya. Dari sisi personalnya masing-masing lah gitu. Ya, betul. Maka bahkan Ustadz Bahtiar Nasir itu mengatakan banyak orang yang nikah hanya karena 2. Karena kerja sama cinta. Dah itu aja. Hanya karena sudah kerja dan karena cinta. Betul. Soalnya nek ditanyain kok belum nikah, belum berani. Kenapa? Belum punya kerja. Nah, itu karena penghasilannya belum cukup. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi bukan masalah sudah punya bekal untuk menikah, bukan ya, tetapi sudah punya materi kayak Iya. gitu ya. Ini saya nembung badhe napa? Lamar ya. Kamu jadi apa? Saya jadi ustadz, Pak. Loh. Terus gimana dengan anakku? Kamu pengen apa? Saya akan menjaga anak Bapak dari godaan setan yang terkutuk. Iya. Ada lagi ya. Datang kalau ini kayaknya boleh diceritain nggak? Ya? Boleh. Saya itu masya Allah ya, beliau ini ketika melamar itu luar biasa, ya, kendel, berani, ya, dan lucu. Iya. Kisah nyata ini. Ketika datang ya, nggih matur Bapak ya, nanti ada translate-nya. Sepindah kula silaturahim kaping kalipun badhe nglamar putri Bapak. Nek ketampi alhamdulillah, nek mboten nggih gebanget. Terus. Enggak tahu terusannya ini. Dulu sama Gimana Mas itu? Ar saya. Ya. Lamarnya sama Mas Ar. Pakai motornya Mas Ar yang motor laki-laki. Tiger. Bukan Tiger, bukan. Thunder. Thunder. Cah loro boncengan. Gantian kan Banjarnegara. Mas, kamu ngewangi aku apa? Ngajak aku apa? Ngelamar. Wah, saya pakai jaket hitam masih ingat, terus baju putih, yang ngarep kan asap kan, tekan gone calonku ireng kabeh kayak. Tuh tak sampaikan, Bu, saya ini segala macam. Terus saya tuh kerja di sini, terus kenal Lili ketika di sini. Ya kalau diterima ya alhamdulillah Bu, kalau enggak ya kebangetan. Bener-bener aku bilang gitu, kebangetan. Terus ibu tuh ketawa. Nah kalau sudah ketawa, udah itu dapat saya. Iya. Ketawa sambil pergi. Le, aku kebangetan rapopo. Ini nggak banget ya. Jadi itu yang pertama adalah sisi soalan apa yang mengikat dua orang yang menempuh mahligai pernikahan itu dari awal sudah bermasalah. Ikatan yang rapuh kan materi kan ya cantik yo hilang ya kan. Harta yo bablas. Nyatanya artis-artis itu ya yang satu cantik, yang satu ganteng, sugih, followernya wakeh, nikah 5 bulan cerai. Artinya ternyata harta itu bukan pengikat, wajah bukan pengikat. Kalau kata teman saya bahwa cinta itu bikin menatap, tapi nyaman tuh bikin menetap ya. Oke, asik. Cinta bikin Catat. Cinta itu bukan menatap, pengennya ketemu aja. Pengen lihat. Kalau nyaman itu nggak ada urusan sama wajah. Nyaman kan
ketika kemudian kita curhat apa itu kemudian bisa mendapatkan ruang. Iya, Nah, iya, itu iya. jadi menetap. Karena realitasnya ketika berkeluarga, suami istri, itu lebih banyak di hubungan ngobrol, Betul. bersama jalan kemana, Betul. gitu ya. Tapi Istilahnya gini, Dan. lihat wajah ngono ki yo. Harus lihat terus suwe-suwe bosen Iya, juga ya. betul. Kalau masalah wajah. Betul. Kalau dibandingkan ya antara kehidupan artis dengan mungkin orang-orang pedesaan Iya. itu sangat beda sekali ketika itu hubungan keluarga misalnya. Kalau di kehidupan artis ya di perkotaan itu masalah sedikit itu ujung-ujungnya cerai gitu. Tapi kalau di desa seberat apapun masalahnya Iya. itu masih sabar. Iya. Ya, walaupun keduanya saling Iya. dapat masalah. Iya, gitu. iya. Apakah ini memang yang kota kurang sabar atau desa sabarnya? Ya salah satu menurut saya ya tadi standar kebahagiaannya udah beda. 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 Standar kebahagiaan beda. Nek materi yo wong desa yo kurang yo memang kurang. Iya. Tapi hati Iya. mereka luas ya. Lebih kemudian berorientasi kepada bagaimana mempertahankan daripada ego masing-masing. Itu kan udah beda. Iya. Itu. Jadi tadi kembali nanti biar Kang Doni menguatkan di sisi lain. Yang pertama adalah soalan visi. Jadi makanya Visi nikah itu kan keluarganya dulu, antara suami istri nikah tadi itu ya. adalah menyatukan visi. Betul, betul. Lah piye nek misale kita pengen ke Surabaya, yang satu pengen di Jogja. Maksudnya betul. satu gerbong tapi beda arah. Iya nggak akan nggak akan nyambung. betul. Gitu. Nah, ini visi itu yang kemudian kita kaitkan dengan hadis Rasulullah ya din itu. Iya. Agama itu visi. Gitu loh. Maka saya sering mengatakan kepada teman-teman katakanlah di kelas pranikah itu nikah itu tujuannya bukan sakinah mawaddah warahmah, bukan. Tapi nikah itu tujuannya taat pada Allah. Sakinah mawaddah itu bonus. Itu penting. Betul. Iya betul. Bonus. Mungkin output ya Karena dari itu diturunkan hubungan. oleh Allah. Iya. Karena anzala sakinah fi qulubil kan gitu kan? Iya. Jadi Allah itu menurunkan sakinah untuk apa? Orang-orang yang taat. Betul. Maka nikah itu tujuannya taat. Sakinah mawaddah warahmah itu bonus. Hasilnya. Gitu loh. Jadi kalau apa? Ngejar sakinah mawaddah warahmah tapi nggak tahu caranya gimana, yuk bagaimana akan didapat ya. Makanya bahasa kita gini, Allah tuh minta gini. Kowe iki taat wae to. Santai wae, kowe taat, Bro. Nanti tak kasih sakinah kamu. Berarti kan gini. Agar menjadi sakinah mawaddah warahmah itu kan kuncinya taat. Berarti taatnya itu kan sejak mencarinya, Sejak mencarinya, betul. sampai di pas Pada saat walimahnya sudah, juga, betul. walimahnya, nikahnya, akad Iya. nikahnya, walimahnya, selama menjalani rumah tangga dan lain Iya, sebagainya. betul. Itu harus begitu Betul. prosesnya itu ya. Iya. Dan apa namanya? Itu bukan sesuatu yang utopia, tapi bener-bener ada ta'aruf, nggak melalui pacaran apa. Itu sebenarnya prosesnya itu proses taat semuanya. Betul. Maka ujungnya ya insya Allah. Ya, aku di lagu Kang, pinjam. Wah, boleh. Aku wis tahu menciptakan lagu untuk bojoku. Wah, iya. bojo sendi iki. Sik nek kelingan ya aku tak Iya. eling-elingi. Heeh. Tak ku kenal kau sebelumnya, tak di sekolah, tak juga di rumah. Nang angkringan. Tiada asmara sebelumnya, tiada cinta yang belum waktunya, dan seterusnya. Nek kan tadi ini konser. Apa. Nah, aku ketika proses menikah dengan istri, itu memang belum pernah bertemu, sama sekali belum pernah bertemu. Iya. Ketemunya bagaimana? Ditemukan sama guru ngaji. Iya. Saya memang sudah butuh istri, butuh menikah, secara ilmu sudah siap, masalah materi ya relatif lah ya. Sementara ada guru ngaji lain, kenal wanita yang juga sama, kemudian kami diperkenalkan. Diperkenalkannya pun online gitu, online. Tetapi mereka sudah antar guru ini sudah saling kenal ya. Iya, betul. Dan gurunya ini kenal sama saya real, gurunya dia juga kenal sama dia real. Artinya tidak beli kucing dalam karung gitu. Artinya saya percaya sama guru ini dan dia juga percaya sama gurunya. Terus kemudian dipertemukan di grup gitu ya, grup chatting gitu.
Tetapi ada mereka, Ya, ada betul. mereka sebagai Mak Jomblang. Mak Jomblang, sebagai wali gitu Perantara. ya, perantara. Terus kami saling ngobrol Betul, di betul. chatting itu. Yang diobrolkan itu sampai misalnya kamu gajinya berapa, nanti kalau menikah gajinya diberikan istri semua atau tidak, Ya, ya. sampai masalah kamu punya penyakit atau enggak, Ya. di keluargamu ada yang gila atau enggak. Ya, ya, Itu nek uang pacaran kan nggak mungkin Nggak malahan mungkin. tanya kayak gitu ya kan. Malah disembunyikan. Iya. Malah disembunyikan. Yang keluar yang baik-baik. Pas dua-duaan nggak mungkin ini. Adimu edan Ran. Kan nggak mungkin ya. Iya. Kan nggak mungkin Iya, ya. iya. Nah, Weh, di ta'aruf itu justru mungkin. Ya, Karena kita betul. nggak Iya, ada kepentingan. profiling Iya, betul. profiling Betul. betul. Nggak mungkin ngomong, Dek, aku udah utang okeh ya. Nah, Iya. nggak mungkin. wah, itu yang saya sampaikan ke istri saya, calon ketika itu. Jujur ketika nanti oke, maka langsung dapat tanggungan utang sekian. Gimana? Jadi iya, benar-benar iya, aku iya. profiling diriku Iya, tuh iya. kayak gini gitu Oh, loh. iya, iya. Iya. Nah, disitulah tadi bahwa ketika kita menggunakan proses yang benar, itu kayak ya inilah bentuk keseriusan kita di dalam menjalani hidup yang sangat panjang berdua. Betul. Gitu loh. Karena kan yang namanya nikah itu kan ada 3 hal ya. Satu, nikah itu adalah ibadah paling panjang. Betul. Sholat 5 menit is kesel Mm. ya kan. Iya. Apa meneh nek tarweh kan. Yo imame bacane wapi, tapi Ar-Rahman dehem kabeh. Gitu ya kan. Gebrak. Kayak rampung. Gitu. Sholat itu paling mentok 10 menit kan. Iya, iya. Haji sekarang kan pada ini haji. Iya, Haji piro, berapa hari? full itu paling full sampai Sekalian 40 hari lah gitu, 40 hari. Betul. Rampung. Apa coba puasa 30 hari. Iya. Tapi kan nikah itu kan Panjang. sepanjang masa, bahkan ibadah yang sampai di akhirat hanya nikah. Iya, ke bawah. Ke bawah. Betul. Kan jomblo nanti ketika meninggal dalam kondisi soleh maka dinikahkan dengan bidadari. Contohnya Zahid itu meninggal dalam kondisi jomblo. Di akhirat dinikahkan dengan bidadari. Artinya satu-satunya ibadah yang di akhirat dilaksanakan itu adalah pernikahan. Bahkan suami istri ketika kemudian meninggal nanti di sana dinikahkan lagi. Sama-sama soleh-soleh. Sama-sama soleh-soleh. Jadi suami. Luar biasa, jadi suami lagi. Betul. Artinya apa? Artinya ini ibadah paling panjang sampai akhirat ada pernikahan. Betul. Gitu. Kemudian yang kedua, nikah itu kan mitsaqun ghalidh, perjanjian yang sangat agung. Berat banget. Hanya ada 3 dalam Quran itu. 1, Allah dan Rasulnya. 2, Allah dan Bani Israel. 3, suami istri. Oh, Masya Allah. Artinya, kalau ketika saat bertanya pada Ustaz saya, apa makna perjanjian atau mitsaqun ghalidh Allah dan Rasulnya? Ini adalah contoh perjanjian yang tanpa khianat. Ketaatannya total. Ya. Yang namanya Nabi Musa kon ngetok kon nutuk ke tongkat ya ora protes. Piye to Gusti Allah aku ning mburiku Firaun malah kon ning laut gek Dolanan piye? banyu. Malah ton dolanan banyu gitu. Njuk ne Tenanan ora gebuk lati njuk iwake metu ngono ya. Tapi nggak pernah. Karena kamu sudah mitsaqon ghalidh ya wis pokoknya jalankan aja. Pukul aja. Allah ngasih jalan. Betul. Mitsaqon ghalidh. Itu adalah salah satu contoh perjanjian yang taat. Sementara mitsaqon ghalidh antara Allah dengan Bani Israel itu contoh perjanjian agung yang dikhianati. Bani Israel. Ya. Nah, saya tanya, lah terus pernikahan ini gimana? Itu di tengah-tengah. Ya. Kalau dia mampu menjaga komitmen itu untuk taat pada Allah, dia akan mendapatkan kemuliaan, pahala seperti Allah, seperti Rasulullah, mitsaqon ghalidhnya para Rasul. Tapi kalau itu berkhianat banyak segala macam masalah soal pernikahan, maka kamu akan jatuh seperti Bani Israel.